Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa pula kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati yaitu Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Anggun dengan NIM 21042113. Dan saya Anjali Putri dengan NIM 21042117. Akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan selama di tempat kerja, maka pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki tenaga ahli K3 umum, AK3U. Artinya, tugas ahli K3 umum pada dasarnya adalah memastikan bahwa kondisi kerja di suatu perusahaan sudah aman dan sehat sesuai standar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, staf atau tenaga A3U melakukan berbagai tahapan kerja khusus, di antaranya seperti identifikasi serta evaluasi terhadap bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja, hingga pelatihan dan evaluasi pada para pekerja. Pengertian ketiga. Menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan, di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Sedangkan menurut Ridley John tahun 1983 yang dikutip oleh Bobby Siantoso tahun 2000, mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini tentu sangat mengingat bahwa apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunnya capaian atau output serta demotivasi kerja. Wewenang ahli ketiga. Wewenang ahli ketiga umum berdasarkan kualifikasinya. Setiap staf A3U memiliki kewenangan untuk mengawasi sistem K3 di perusahaan tempat ia bekerja. Berikut beberapa kewenangan yang mereka miliki. Yang pertama, mengawasi tempat kerja sesuai penunjukan. Yang kedua, memperoleh informasi atau keterangan terkait dengan pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai bidangnya. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, analisis, evaluasi, pemberian syarat, serta pembinaan K3 di lingkup kerja, meliputi kondisi dan fasilitas tenaga kerja, peralatan, proses produksi, penanganan bahan, cara kerja lingkungan, hingga sifat pekerjaan. Kewajiban ahli K3.
Kewajiban ahli K3 umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang A3U memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait K3 sesuai dengan bidang yang ditentukan pada keputusan penunjukannya. Yang kedua, memberikan pelaporan pada Kemenaker atau pejabat terkait yang ditunjuk terkait hasil pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, merahasiakan segala keterangan terkait rahasia instansi atau perusahaan yang berhubungan dengan jabatannya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan tugas K3. Tanggung jawab dan tugas ahli K3 umum sementara itu tugas dan tanggung jawab utama seorang ahli K3 adalah untuk memastikan perusahaan sudah menerapkan K3 sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan. Umumnya, setiap petugas A3U di perusahaan wajib menjalankan tugas sebagai berikut, yaitu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait K3, mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja yang memenuhi prinsip K3, merencanakan dan menyusun program K3 perusahaan, membuat prosedur serta instruksi kerja untuk menerapkan K3, melakukan sosialisasi, penerapan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program prosedur dan instruksi kerja, mengevaluasi dan menyusun laporan penerapan SMK 3, serta pedoman teknisnya mengusulkan perbaikan metode kerja berbasis K3 jika diperlukan. Yang terakhir yaitu melakukan penanganan pada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta keadaan darurat. Tanggung jawab dan tugas ahli K3 umum memang tidak mudah, oleh karena itu setiap calon A3U wajib menjalankan pelatihan serta rangkaian tes agar layak memperoleh sertifikat dan gelar tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anjeli. Materi selanjutnya itu pengamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Penggunaan alat pelindung diri K3 atau APD K3 merupakan bentuk implementasi ketentuan K3 di lingkungan kerja. APD wajib digunakan para pegawai untuk meningkatkan aspek keamanan saat bekerja, karena di berbagai sektor industri terdapat risiko kecelakaan dengan tingkat berbahaya yang beragam. Kecelakaan kerja bisa menimpa siapa saja. Faktor penyebabnya bisa karena jenis pekerjaannya memang membahayakan atau metode kerja yang dilakukan tidak sesuai. Faktor lain yaitu lingkungan kerja yang tidak aman, keteledoran pegawai, dan terakhir karena tidak mengenakan APD. Pekerja konstruksi, pabrik, dan industri harus menggunakan alat pelindung diri atau APD selama bertugas, karena peralatan ini bisa menjamin keselamatan dari cedera fisik dan paparan zat kimia berbahaya di tempat kerja. Berikut daftar alat pelindung diri untuk kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja yang wajib digunakan. Yang pertama yaitu helm keselamatan. Alat ini bisa melindungi kepala dari benturan dan jatuhnya benda berat, apalagi kepala menjadi bagian tubuh yang rentan terhadap luka. Dengan helm, para pekerja bisa mengurangi risiko luka parah atau cedera otak jikalau terjatuh atau terbentur sesuatu. Yang kedua, sabuk pengaman. Kalau alat ini sering digunakan oleh para pekerja konstruksi saat bekerja di bangunan tinggi, fungsi sabuk pengaman adalah mempertahankan keseimbangan tubuh dan menjaga keamanan saat bergerak. Yang ketiga, sepatu boots juga termasuk alat pelindung diri yang penting untuk pekerja industri dan konstruksi, karena sepatu ini bisa melindungi kaki dari benda tajam, beban berat, bahan kimia, dan benda jatuh. Apalagi sepatu bot sudah dilengkapi sol yang kokoh dan tahan gesekan. Yang empat, kacamata pengamanan. Fungsi dari kacamata pengaman adalah menjaga mata dari serpihan debu, pecahan barang, dan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya yang kelima, sarung tangan. Tanpa sarung tangan pengaman, tangan bisa terpapar zat kimia dan lecet jika kena benda tajam. Jadi, pastikan memakai sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan berbagai material. Yang keenam, pelindung wajah. Tujuan
Tujuannya biar wajah kamu aman dari serpian kayu, logam, dan radiasi yang bisa menyebabkan luka. Yang ketujuh, pelampung. Apabila bekerja di air deras dan dalam, alat ini membantu agar kita tidak tenggelam. Kedelapan, pakaian pelindung. Biasanya berupa rompi atau vest, jaket, dan menutupi seluruh bagian tubuh atau hanya sebagian. Yang kesembilan, pelindung telinga biasanya menggunakan earplug. Alat ini efektif melindungi telinga dari suara bising atau tekanan tinggi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami terkait tentang keselamatan kesehatan kerja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.